Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 pembelajaran 4-6. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa persiapkan buku paket tematik dan alat tulis kalian. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kedua yaitu teks petunjuk tentang menghemat energi dalam bentuk poster. Simak video pembelajarannya hingga selesai ya. Materi yang pertama yaitu mengenai sumber daya alam. Tahukah kalian, Indonesia sangat terkenal sebagai salah satu negara yang mempunyai tanah sangat subur. Bisa dikatakan bahwa berbagai macam sumber daya alam dapat kita temukan di negara kita tercinta. Adapun beberapa sumber daya alam yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu rempah-rempah. Pemanfaatan sumber daya alam tanaman berkhasiat. Ada tanaman apa saja? Yang pertama, jahe. Bisa untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi, mencegah penyakit kulit, anti peradangan, dan melindungi dari kanker. 6 ini diantara manfaat jahe. Kedua, kunyit. 6 diantara manfaat dari kunyit yaitu meredakan peradangan, mengobati mah, meredakan masalah BAB, meredakan nyeri haid, menurunkan berat badan, meredakan nyeri. Ketiga, kencur. Manfaatnya 6 diantaranya mencegah kanker, mengobati penyakit akibat bakteri atau jamur, mengobati kencing batu, masuk angin dan flu, mengobati diare, meningkatkan nafsu makan, dan menurunkan kolesterol. Kemudian yang keempat, temulawak. Manfaatnya bisa untuk mengatasi masalah sistem pencernaan, osteoartritis, pengobatan kanker, obat anti radang, obat jerawat, dan menjaga kesehatan hati atau liver. Kemudian yang kelima, daun sirih, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, penangkal kanker, mempercepat penyembuhan luka bakar, menjaga saluran pencernaan, mengobati mimisan, juga bisa digunakan untuk obat batuk. 6. Daun sirsak. Untuk mengobati kolesterol, kanker, diabetes, asam urat, penyakit paru-paru, juga bisa melancarkan sistem pencernaan. 7. Mahkota dewa. Bisa untuk mengobati flu batuk, meredakan sakit kepala, bersifat antivirus antibakteri, menurunkan kolesterol, menangkal radikal bebas, dan mengatasi gatal pada kulit. 8. Lidah buaya. Manfaatnya bisa membantu melancarkan pencernaan, membantu penyembuhan luka bakar, menjaga kesehatan rongga mulut, membantu menurunkan kadar gula darah sebagai sumber vitamin C, dan juga bisa untuk meredakan sariawan. Berikutnya 9. Daun binahong. Di antara manfaatnya yang pertama, untuk mengobati luka bakar, mengobati sakit mah, baik untuk kesehatan jantung, mencegah kanker, mencegah diabetes, dan juga bisa mengatasi anemia atau rendah tekanan darah. Kemudian yang terakhir ada mengkudu. Manfaatnya bisa untuk meningkatkan kesehatan otak, mendukung kesehatan jantung,
meningkatkan kesehatan kulit, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber daya alam banyak sekali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dalam waktu yang lama, maka pemanfaatan dari sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam. 1. Pertanian padi. Di dalam kegiatan pertanian pasti dibutuhkan sumber daya alam. Berikut beberapa sumber daya alam yang diperlukan dalam kegiatan pertanian. Matahari. Matahari diperlukan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air. Air diperlukan untuk mengairi lahan pertanian. Udara. Udara diperlukan sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Juga diperlukan sebagai oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kotoran hewan. Kotoran hewan diperlukan sebagai pupuk tanaman. Kerbau. Daging kerbau diperlukan sebagai sumber bahan makanan. Sedangkan tenaga kerbau diperlukan untuk membantu petani saat membajak sawah. 2. Pembuatan ikan asin. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan ikan asin. Panas matahari. Panas matahari diperlukan untuk mengeringkan ikan-ikan. Garam. Garam diperlukan untuk mengawetkan ikan asin. Kayu. Kayu diperlukan untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. 3. Pembuatan pakaian. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan pakaian. Kapas. Kapas diperlukan untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Plastik. Plastik digunakan untuk bahan baku pembuatan kancing. Logam. Logam diperlukan untuk bahan baku pembuatan jarum jahit dan gunting. 4. Pembuatan patung. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan patung. Tanah, kayu, atau batu. Tanah, kayu, atau batu diperlukan untuk bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja. Besi atau baja diperlukan untuk bahan baku untuk membuat pahatan. 5. Transportasi. Jenis transportasi ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan transportasi. Logam. Logam diperlukan untuk bahan pembuatan alat transportasi. Minyak. Minyak diperlukan untuk bahan utama pembuatan bahan bakar transportasi. Contoh yang lain adalah manfaat batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui karena jumlahnya terbatas. Batu bara banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari
sehingga batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri besar. Berikut beberapa hasil pengolahan batu bara. 1. Menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. 2. Menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. 3. Bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. 4. Pembangkit listrik digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Karena batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui, kita harus menghemat penggunaan batu bara yang berpengaruh dalam berbagai kehidupan tersebut anak-anak. Misal, kita mengganti kompor dengan yang energi baru, misalnya kompor listrik atau kompor gas. Selain itu, kita juga bisa mengganti sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik dengan sumber energi yang baru anak-anak, misal sumber energi sinar matahari melalui panel surya ataupun biomasa. Kita juga bisa mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi anak-anak. Anak-anak, setiap hari untuk menulis, untuk menggambar, pasti kalian menggunakan kertas sebagai tempatnya. Nah, tahukah anak-anak kertas itu dibuat seperti apa, bagaimana prosesnya, dan bagaimana cara menghemat penggunaan kertas? Salah satu hasil pengolahan sumber daya alam yang sering digunakan adalah kertas. Bahan baku kertas adalah kayu. Bagaimana proses pembuatan kertas? Mari kita perhatikan video berikut ini. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan
merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Tahukah anak-anak, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas atau 500 lembar kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Makanya anak-anak, begitu banyak energi yang digunakan, kita harus menghemat penggunaan kertas. Kertas anak-anak bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai alat tulis anak-anak dalam belajar menulis sesuatu, bisa sebagai pembungkus makanan, terus sebagai bahan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, kemudian sebagai bahan utama dari pembuatan buku dan kalender. Ya, bisa juga digunakan untuk banner, pamflet, brosur, kemudian lagi sebagai untuk pembelajaran anak-anak seperti kertas lipat, kertas karton, bisa juga untuk membuat karya seni seperti origami, kemudian bisa juga digunakan untuk bahan pelindung pengiriman barang seperti kardus. Jadi banyak sekali manfaatnya. Itu hak yang bisa kita terima dari menggunakan kertas. Tetapi anak-anak, karena kertas tadi dibuat dari serat kayu, makanya kita harus menghemat penggunaan kertas anak-anak. Jika kita tidak menghemat, maka kayu yang diambil dari hutan semakin banyak. Jika hutan menjadi gundul, nanti akan banyak sekali bencana jika kita tidak menghemat penggunaan kertas. Nah, makanya kita harus melakukan kewajiban kita untuk menghemat kertas anak-anak. Caranya bagaimana? Banyak sekali cara kita untuk menghemat penggunaan kertas. Misalnya kita memakai buku kosong atau bekas yang tidak terpakai untuk menulis, anak-anak bisa dipakai kembali. Terus kita tidak boleh mencoret-coret kertas atau buku yang kita gunakan sehingga kita selesai. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong pada kertas untuk ditulis kembali anak-anak. Kita manfaatkan ya. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi, yaitu menghemat pohon-pohon di hutan. Artinya kita ikut menjaga bumi supaya orang bisa hidup nyaman di bumi. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita wajib untuk menghemat energi seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Dengan menghemat energi kita sudah menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadi bumi kita ramah lingkungan. Coba kalian amati poster tentang menghemat air berikut ini. Di poster tersebut ditampilkan kalimat ajakan untuk menghemat air, seperti manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Selain kalimat-kalimat yang baik dan positif, ada gambar pendukung yang sesuai dengan isi poster tersebut. Poster merupakan suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, ataupun perpaduan keduanya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada masyarakat umum. Biasanya anak-anak poster dipasang di tempat-tempat umum yang strategis, pasar, kantor, mal, sekolah, dan jalan, agar mudah terlihat oleh orang banyak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster anak-anak: kalimatnya, gambar, dan penyajiannya. Kalimatnya anak-anak merupakan kata-kata ajakan atau positif, bisa petunjuk, cara juga, dan sebagainya sesuai dengan tema yang akan dibuat. Misal menghemat listrik, menjaga pohon, tidak buang sampah sembarangan. Kalimatnya jangan terlalu panjang anak-anak, yang penting singkat, padat, dan mudah dipahami. Jelas apa yang ingin disampaikan. Kemudian gambar dalam poster harus sesuai dengan kalimatnya. Jangan sembarangan membuat gambar anak-anak. Untuk poster harus nyambung, jangan ngawur.
Yang terakhir, penyajian. Penyajian temanya harus menarik dan mudah dipahami, seperti ukuran kata dan kalimatnya harus besar, pemilihan warnanya harus pas, kemudian warna backgroundnya juga serasi dengan gambar. Selain itu, penataan gambar tidak menutupi kalimat poster. Aneh jika hanya gambar saja, tidak ada kalimat atau kata-katanya. Jangan sampai bertabrakan, kalimat dan gambarnya harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan poster yang keren. Bisa juga diberi bingkai atau hiasan lainnya atau warna background yang gradasi dengan perpaduan warna tua dan warna muda. Dengan perpaduan warna tua dan warna muda sehingga posternya terlihat menarik dan orang-orang mau menonton dan orang-orang mau melihat dan membaca poster tersebut. Terlebih lagi bisa menerapkan isi poster tersebut. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster. Pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Kedua, ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Ketiga, gunakan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Berikut contoh kampanye poster. Pertama, poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi adalah dengan menggunakan listrik seperlunya. Maksudnya, ketika kita perlu, maka nyalakan, dan ketika tidak perlu, maka matikan. Kedua, poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman dan rumputan di bagian bawah poster.